Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Anin Dwi Susianti, IPS is Easy. Untuk pertemuan kali ini yang saya bahas adalah materi kelas 9, materi kelas 8 tentang pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kita tahu interaksi keruangan antar negara ASEAN itu sudah berlangsung sejak lama. Lah, interaksi tersebut itu akan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan di negara ASEAN. Nah, pengaruh tersebut itu juga dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat di ASEAN. Nah, contoh yang pertama yaitu pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. Nah, keadaan alam yang pertama itu kita lihat ada faktor iklim. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara itu memiliki iklim tropis. Hanya satu negara yang memiliki iklim tropis dan subtropis yaitu Myanmar. Nah, akan tetapi saat ini itu telah terjadi perubahan iklim yang ditandai dengan fenomena pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming. Lah, pemanasan global ini menimbulkan berbagai bencana di negara-negara ASEAN dan akhirnya negara-negara ASEAN itu sepakat menjalin kerjasama untuk menanggulangi dan membantu penanganan pasca bencana. Nah, di situ sudah ada interaksi antar negara dan perubahan ruangnya adalah disebabkan karena perubahan iklim tadi. Kemudian berikutnya ada faktor geologi. Kondisi geologi itu meliputi karakteristik tanah dan struktur batuan penyusun. Wilayah Asia Tenggara itu terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Nah, kedua lempeng tersebut itu saling menunjam atau bergeser atau bertumbuk. Akibatnya muncul rangkaian gunung api di wilayah tumbukan lempeng yang biasa kita sering ring of fire. Nah, di sini akibatnya ketika ada gunung berapi otomatis ada letusan gunung berapi. Lah, di sini negara-negara ASEAN itu bekerja sama untuk mengatasi bencana yang terjadi di kawasan ASEAN tersebut. Nah, di situ perubahan ruangnya adalah setelah letusan gunung berapi dan interaksinya adalah kerjasama untuk menanggulangi bencana. Berikutnya yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam. Potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN itu meliputi sektor pertambangan, agraris, perikanan, dan kelautan. Nah, dari perbedaan sumber daya alam tersebut, ini akan terjalin kerjasama antar negara-negara ASEAN untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa dipenuhi di negara-negara tersebut. Nah, next. Yang kedua adalah pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Peradaban manusia itu tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek mendorong penemuan produk baru yang memudahkan aktivitas manusia. Nah, kondisi ini itu menunjukkan perkembangan iptek itu berdampak positif bagi kehidupan. Nah, teknologi yang berperan dalam kehidupan itu meliputi teknologi apa saja? Biasanya yaitu transportasi, kemudian komunikasi dan produksi. Kita lihat yang pertama yaitu teknologi transportasi. Contohnya misalkan yaitu ada kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Ini kan penyebab dari adanya teknologi kemajuan iptek sehingga memudahkan transportasi, memudahkan interaksi antar ruang. Nah, perubahan ruangnya yang awalnya tidak memiliki kereta api ini, sekarang dia memiliki kereta api tersebut. Berikutnya, yang kedua, ada teknologi komunikasi. Dengan adanya teknologi komunikasi ini mempermudah interaksi antar negara, baik individu maupun kelompok. Misalkan ini ada handphone yang dimana itu dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang sangat luar biasa sekali. Kemudian poin yang ketiga atau
Yang ketiga adalah pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Nah, di sini kita lihat di sini adalah yang pertama adalah karena adanya pemberlakuan MEA. Dengan adanya pemberlakuan MEA ini otomatis cakupan kegiatan ekonomi di negara ASEAN itu semakin luas dan manfaatnya itu menghilangkan hambatan perdagangan antar negara ASEAN. Nah, biasanya dengan diberlakukannya MEA itu berarti taraf atau bea masuk barang ke pasar dalam negeri diringankan atau dihilangkan. Nah, kebijakan tersebut itu menyebabkan banyak produk asing beredar di pasar dalam negeri. Itu ya kelemahannya juga. Nah, otomatis konsumen dalam negeri itu memiliki kesempatan untuk memilih barang kebutuhan baik dari segi kualitas maupun harga barang. Nah, akibatnya persaingan antar produsen ini makin ketat. Tapi pemberlakuan MEA ini juga menyebabkan distribusi barang itu makin luas. Ini tadi yang poin pertama ya. Next, berikutnya adalah yang keempat, pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Apa yang dimaksud konversi lahan? Apa pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat? Konversi lahan itu merupakan kegiatan alih fungsi lahan untuk kegiatan tertentu. Nah, konversi lahan itu biasanya dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut itu dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya yang pertama adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Nah, di sini awalnya lahan pertanian otomatis menghasilkan hasil-hasil pertanian. Ketika dikonversi menjadi lahan permukiman, otomatis hasil dari pertaniannya itu akan berkurang. Next, berikutnya itu ada pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, di mana awalnya lahan pertanian, ini perubahan ruangnya ya, lahan pertanian, kemudian didirikan di situ, dikonversi menjadi lahan industri. Nah, perubahan ruangnya dari pertanian ke lahan industri, otomatis dampak negatifnya hasil taninya akan berkurang. Ada dampak positifnya yaitu bisa menyerap tenaga kerja, kemudian mengurangi jumlah pengangguran dan lain sebagainya. Nah, demikian sedikit video dari Bu Anin. Terima kasih sudah menyaksikan video sederhana ini. Semangat belajar, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya lebih semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Diakhiri Bu Anin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.